Ya, pertandingan timnas Indonesia versus China berakhir 2-1, kemenangan untuk tim nasional China. Ya, pertandingan terakhir di bulan Oktober praktis membuat timnas Indonesia masih menempati peringkat kelima ya dari 6 negara yang menempati grup C ini. Halo, salam olahraga di channel Tuan Bola. Ya, pertandingan timnas Indonesia versus China berakhir 2-1, kemenangan untuk tim nasional China. Ya, pertandingan terakhir di bulan Oktober praktis membuat timnas Indonesia masih menempati peringkat kelima ya dari 6 negara yang menempati grup C ini. Dan tentu timnas Indonesia masih begitu banyak peluang untuk merebutkan posisi 3 atau 4 bahkan posisi kedua. Namun begitu, perjuangan timnas Indonesia belum cukup sampai di situ saja. Di bulan depan, bulan November, kita akan berhadapan melawan Arab Saudi dan juga Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, pertandingan Indonesia versus China pada hari ini ya memang kita sangat mendominasi sekali ya di babak pertama dan babak kedua. Kita ball possession 76% dan juga shoot 14 berbanding 5, shoot on target kita 6 berbanding 3, dan passing akurasinya ini 83%. Ini membuktikan bahwa kita untuk mendominasi jalan pertandingan ini sangat-sangat mendominasi ya. Tapi ya apa boleh dibuat, kita juga banyak ada beberapa kesalahan seperti pas gol yang pertama Sin Patinama ini tidak mampu ya untuk memblok pemain China dan berbuah menjadi gol. Dan juga gol kedua ini salah miskoordinasi, terlalu jauh untuk menghalau pemain China dan bisa menceploskan gol ke gawang Martin Paes. Ya, walaupun begitu kita patut apresiasi untuk perjuangan timnas Indonesia di bawah pelatih Coach Sintayong. Strategi demi strategi di babak pertama dan kedua tentu diracik oleh Coach STY. Ini sangat-sangat membaik di awal babak kedua dan juga di akhir babak kedua ini cukup mampu ya terlihat, apalagi ditambah beberapa pemain yang masuk. Tom Hai ini terlihat jelas sekali di sektor lini tengah ini cukup mobile. Tom Hai kita ketahui untuk sisi kanan untuk Asnawi ada beberapa miskoordinasi, tetapi saya apresiasi untuk Asnawi Makolam begitu Spartan. Tetapi ya walaupun begitu masih ada beberapa kesalahan sedikit ya menurut saya. Dan juga Witan Sulaiman cukup mobile, tapi ya di babak pertama memang ada beberapa kesalahan juga. Untuk masuk di babak kedua ya cukup terlihat ya pertamarahan, kita akui pertamarahan walaupun tersisihkan beberapa match, namun pertamarahan melihatkan kondisi dan performanya cukup baik ya. Lemparan jauh masih cukup andalan bagi timnas Indonesia, berbuah gol ya dengan lemparan ke dalam dan disambut oleh Tom Hai berbuah gol 2-1 untuk timnas Indonesia. Dan ya itu tadi, kita harus tegakkan kepala dan juga kita juga masih banyak peluang untuk berkembang lagi dan juga untuk lebih baik lagi untuk kondisi tim saat ini. Ya tentu peluang ini masih sangat-sangat terbuka dan juga masih sangat-sangat lebar ya. Ya praktis untuk peringkat pertama ini masih dihuni oleh Jepang dengan poin 10. Untuk kedua ini Australia dengan poin 5. Tentu untuk poin peringkat ketiga dan keempat ini masih menunggu ya, bareng dengan Arab Saudi. Indonesia dan juga China kita masih menempati peringkat kelima dan juga China masih peringkat ke-6. Selisih gol ya, dengan Indonesia 9 gol dan Indonesia juga selisih hanya -1. Ya, tentu kita terus patut dukung dan juga patut apresiasi juga untuk kinerja anak asuhan oleh Coach Sintayong. Kita harus memberikan semangat terus, memberikan motivasi terus kepada pemain timnas Indonesia. Kita harus lupakan kekalahan ini, kita harus fokus di laga selanjutnya melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Ya, tentu pertandingan di bulan Oktober ini sudah berakhir, kita harus lupakan. Di bulan Oktober praktis kita hanya mendapatkan 1 poin. Wasit di pertandingan kali ini ya menurut saya cukup adil dan juga tidak membuat
banyak kontradiksi yang tidak sesuai kalau menurut saya. Ya tentu wasit dari Uni Emirat Arab ini cukup kita apresiasi tentunya, dengan tambahan waktu 9 menit kalau menurut saya cukup ya kita tidak bisa memanfaatkan waktu tersebut. Kita ya mungkin saya juga agak lesu ya, karena memang tidak bisa dipungkiri timnas Indonesia juga kalah pada laga di Cina beberapa waktu yang lalu. Kita juga sempat kalah juga 1-0 di tahun 2013. Ya tentu ini menjadi motivasi untuk di laga-laga selanjutnya. Untuk bersyukurnya Jepang lawan Australia ini 1-1. Tentu kita masih banyak peluang juga. Saya yakin untuk timnas Indonesia bisa ya, untuk peringkat 3 dan 4 itu oke lah, untuk bisa meningkatkan lagi kinerja. Saya yakin untuk ya pertandingan timnas Indonesia versus China, kartu kuning ya Ivar Jenner dan juga Jay Itzes praktis pada laga melawan Jepang. Timnas Indonesia ini tidak diperkuat oleh Jay Itzes dan juga Ivar Jenner karena memang akumulasi kartu. Ya tentu Coach Sintayong harus ya meramu strategi dan juga mencari gitu, ataupun mencegah terjadinya adanya pemain yang cedera. Tentu back Jay Itzes sangat-sangat diandalkan, tetapi lawan Jepang nanti ini tidak bisa bermain, dan juga Ivar Jenner tidak bisa bermain. Ya tentu kita harapkan ya kehadiran back seperti Kevin Dix ini harus selesai untuk proses berkasnya. Kita tunggu untuk proses selanjutnya. Ya Jay Itzes dan juga Ivar Jenner ini tidak akan bisa bermain di next selanjutnya. Ya udah, kita hanya menunggu aja ya di bulan November nanti. Semoga timnas Indonesia nanti cepat beradaptasi, dan juga ya ini juga pertandingan di bulan November kita home semua ya, melawan Jepang dan juga melawan Arab Saudi kita home. Aduh, agak nyes, dan juga ya pokoknya kita harus beri semangat terus timnas Indonesia ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Kita bertemu di lain video berikutnya. Bye-bye.